Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Sugiyono dari kelas 11 2, absen nomor 24. Kali ini saya akan menjelaskan penambahan fitur yang saya lakukan pada web Laravel. Pada web Maduramat Laravel. Nah, untuk fitur yang saya tambahkan adalah requirement password for edit dan juga requirement password for delete. Dan ada juga tambahan fiturnya yaitu adalah autentikasi login. Langsung aja nih kita coba nih ya ke halamannya. Ini udah saya buka misalnya di sini. Saat pengguna pertama kali mengakses web, dia akan langsung menuju ke halaman login. Ini akan mencegah adanya session tidak terdaftar masuk ke dalam web. Walaupun kita juga berakal untuk langsung melewati login, maka middleware akan langsung bertindak di mana dia akan langsung melempar kembali ke halaman login. Ini untuk mencegah ya tadi. Kita langsung aja nih di update passwordnya. Form ini juga sudah dilengkapi dengan validasi input. Jika password maupun email salah, maka dia akan langsung memunculkan semacam alert bahwa password atau email itu salah. Langsung muncul peringatan email atau password salah. Kita masukin nih, dia akan langsung ke direct ke halaman dashboard dan input sukses, tidak berhasil login. Di kiri bawah kiri juga akan terlihat bahwa admin role dan user kita aktif, yaitu admin kasir sebagai user dan admin sebagai role. Jadi ada fitur logout, kita mau masuk ke halaman login kembali. Kita langsung aja ke fitur kedua, yaitu adalah purchase. Di purchase kita tambahkan di datanya. Misal tambahin data produk itu mie soto stok 100, selling price nya setengah stok 10 aja dah. Seperti sini selling margin 10. Sedikit aja. Distributor. Kan pasti. Nah, untuk mengeteksnya kita lihat langsung nih kita langsung pencet di tombol edit. Dia akan langsung meminta password. Ini adalah fitur dari JavaScript sendiri, yaitu require password for edit dan require password for delete menggunakan function on click tadi. Jadi kita masukin password. Password is correct, akan langsung menuju ke halaman edit purchase. Kita bisa mengeditnya nih, tapi saya nggak ingin mengedit, jadi kita langsung ke edit purchase. Akses data belum masih diupdate, tapi tidak ada detail item yang berubah. Itu karena tadi saya tidak mengubah apapun dalam detail itemnya. Oke, kita lanjut ke fitur kedua, fitur yang ke delete. Nah, di sini juga sama. Mana kita diminta untuk masukkan password bos. Dan setelah kita berhasil melalui password bos, dia akan menunjukkan suite alert kedua, yaitu are you sure what to that, dan akan ada peringatan di bawahnya, you not about cover this data, dan data yang kita telah tidak akan dapat dikembalikan seperti semula berdasarkan oleh sistem. Lalu ada isi. Oke, sudah. Oke, setelah kita close semua, kita akan melakukan namanya session sampai logout dan kita kembali ke halaman login. Nah, lalu saya akan jelaskan sekarang bagian codingannya. Pertama, kita menuju dulu nih ke halaman routes untuk kita jelasin di routing dan juga middleware. Sini saya membaginya menjadi dua, yaitu ada yang untuk QoS dan juga ada yang untuk pengguna aktif. Nah, QoS ini adalah root yang dapat diakses oleh orang luar tanpa harus masukkan password.
Dan sedangkan untuk root group adalah proteksi dari karakter untuk menggunakan session yang tidak terdaftar di sistem. Root get login akan langsung menuju ke halaman login. Root login proses akan memproses login dari data yang dimasukkan. Kalau ada logout tadi baru kita ambil, kemudian langsung menghapus session data, langsung menuju ke penghapusan session data tadi. Jika berhasil, dia akan langsung return redirect root ke dashboard index. Di root middleware sendiri ini akan mengecek apakah user ini terdaftar di sistem atau enggak. Kalau tidak terdaftar, dia akan langsung melemparkan dia ke login. Tapi jika dia terdaftar, dia akan dapat memasuki source seperti dashboard, distributor, klien maupun kurir dan lain-lainnya. Nah, semua itu di aplikasi di out controller. Di sini ada function pertama yaitu login, di mana dia akan melakukan pelemparan ke halaman login dan akan melakukan pengecekan if out check. Jika pengguna sudah terdaftar di sistem dan tidak sengaja melempar kembali halaman login, dia akan langsung dikembalikan oleh sistem ke halaman dashboard index. Namun jika dia tidak terdaftar, dia akan langsung menuju ke halaman login kembali. Nah, untuk proses pengguna diharuskan memasukkan email dan juga password. Nah, itu juga ada lalu ada if out item credential. Dia akan langsung dia akan langsung ngecek apakah user email dan juga passwordnya itu sudah terdaftar di sistem atau enggak. Jika sudah terdaftar, dia akan langsung menuju ke halaman index dan akan langsung berhasil login. Namun jika salah, akan melakukan pesan peringatan itu email atau password itu salah dan akan tetap input email itu nanti di email itu akan tetap berisi, tapi di passwordnya kita harus masukkan ulang. Untuk function terakhir ada function local, di mana fitur ini akan menghapus secara otomatis session dari pengguna saat dia ingin mengakhiri dari login itu. Jadi setelah kita mencet login, kalau kita pencet session di sistem juga akan terhapus, jadi kita tidak bisa masuk kembali tanpa login. Jadi itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan session di yang lain yang tidak bertanggung jawab. Oke, lanjut ke ini untuk video tadi yaitu purchase. Nah, di index di index kita saya menambahkan if out user. Ini akan mencobakan jadi dua cadangan di mana jika dari user itu terdeteksi sebagai owner, dia akan langsung melewati verification tadi. Dia akan langsung melakukan yang namanya edit maupun delete, langsung memberikan warning alert jika delete. Are you sure you want to delete? Itu kan langsung muncul tanpa harus membayar verifikasi password. Kalau edit pun sama, menuju ke link edit tanpa harus password. Namun jika user yang seleksi login bukan sebagai atasan atau owner, melainkan sebagai admin maupun staff, dia akan melalui namanya event dari JavaScript yaitu onClick require password edit. Dia itu harus melakukan password untuk dapat mengakses purchase edit. Pula dengan delete, dia akan melalui event onClick require password edit untuk dapat delete form secara aktif. Kita lihat langsung ke kondisi logikanya. Jika password bos itu selalu tetap 123. Di sini ada function dengan password dari tadi. Dia kan langsung dari URL data yang akan muncul sebagai password dimana kita akan diperintahkan untuk memasukkan password dari bos. Lalu
input mana input tadi multiple password di mana dia kan ada tadi kayak di bulat-bulatin gitu terus ada tadi passwordnya ini ada function jika password yang kita masukin tadi kosong dia akan menampilkan saat password tidak boleh kosong. Jika passwordnya benar dia akan menampilkan pesan nice, your password is correct dan akan menampilkan tipe sukses. Di sini juga kita button teks oke. Kita akan langsung dulu ke halaman purchase edit. Jika password salah dia akan menampilkan pesan password salah, this was or password show input error. Lalu di setelahnya ada di function require password for delete. Ini itu juga diperlukan password dari bos, password dan sama password. Di sini konfirmasi juga dan cancel. Nah, di sini ada function input value sama aja tuh. Jika password kosong dia akan nyatakan input error password tidak boleh kosong. Namun jika password bos benar yang dimasukkannya, dia akan menampilkan pesan peringatan tadi yaitu are you sure what to delete? Pesan peringatan dibuka lagi you will not be able to recover this data, di mana data tersebut tidak dapat dipulihkan kembali jika itu tidak bagus bahkan oleh sistem sekalipun. Ada dua confirmation coba tuh yes delete dan cancel. Jika dia memberikan confirm maka dia akan JavaScript akan melakukan tindakan dokumen get namanya by ID di mana dia akan menghapus data secara pragmatik. Langsung dieksekusi jalan perintahnya. Jadi data satu akan langsung dihapus. Namun jika tidak dia akan langsung kembali ke halaman tulis lagi dan tindakan tadi dibatalkan. Namun apa saja jika passwordnya salah menunjukkan password salah. Nah yang terakhir ini opsional sebenarnya. Jika login itu sebagai bos dia akan melewati verifikasi tadi yang akan langsung menunjukkan warning alert itu are you sure what to delete? Sure make we want to recover this data. Maafin tadi dia akan langsung menunjukkan dua konversi button yes deleted dan cancel. Kalau dia akan langsung tadi namun jika tidak dia akan langsung kembali ke halaman purchase. Oke, fitur bisa melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.